Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 95 sampai episode 98. Tidak panik. Episode 95. Wu Lao merasa bahwa dia sudah menjadi master di tahap akhir Tong Qiao, dan master bintang 4 biasa bukanlah lawannya. Bagaimana mungkin bocah berambut kuning seperti itu melampaui kekuatannya? Melihat tinju Wu Lao hendak mengenai dadanya, Landen Shen tidak panik. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, membentuk cakar dengan satu tangan, mengubahnya menjadi bayangan dengan kekuatan yang ganas, dan meraih tangan Wu Lao dengan satu cakar. Tinju kanan. Saat berikutnya, Landen Shen mencegat petinju tua Wu dengan satu cakar, meninggalkan beberapa goresan berdarah di tangannya. Cakar giok patah. Wajah Wu tua sangat berubah, dan dia buru-buru berkata, "Jangan." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Landen Shen tanpa ekspresi, meraih dan memutar kaki kanannya. Retakan. Suara patah tulang terdengar jelas, wajah Wu tua terdistorsi, dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Seluruh kepalan tangan kanannya melunak seketika, dan tulang tangannya telah dipelintir oleh Landen Shen. Yang digunakan Landen Shen adalah kungfu latihan horizontal yang disebut Shattering Jade Claws. Selama kekuatan fisik cukup, seni bela diri ini dapat dilakukan dengan kekuatan kasar saja. Landen Shen tidak dapat menggunakan truki sekarang, seni bela diri sampah semacam ini agak berguna baginya. Wu Lao diambil oleh kekuatan Landen Shen, dan dia jatuh. Landen Shen menendang keluar dengan ekspresi muram. Oud Wu terbang keluar dan membanting keras ke dinding kamar mandi, membuat suara memekakkan telinga. Batuk-batuk, jejak darah tumpah dari sudut mulut Oud Wu, dan dia pernah bertanya-tanya apakah dia pernah mengalami halusinasi. Pemuda di depannya tidak berguna bahkan dengan energi yang menyebalkan, dia bisa dengan mudah melukai dirinya sendiri hanya dengan kekerasan. Oud Wu menunjukkan sedikit kepanikan, dan sulit untuk menebak seberapa kuat pemuda di depannya. Seorang master di era baru. Penatua Wu berkata dengan susah payah. Aku tidak suka bertele-tele, jadi beritahu aku di mana Luo Tianyao berada. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Begitu suara dingin itu jatuh, Landen Shen membalik tangan kanannya, dan pisau terbang perak ramping berputar dengan kecepatan tinggi di ujung jarinya. Pisau terbang perak itu ramping dan berbentuk seperti daun willow. Hanya ada 3 pisau terbang perak di tubuh Landen Shen, karena sangat beracun dan melihat darah menyegel tenggorokannya, jadi Landen Shen tidak akan menggunakannya secara normal. Melihat pisau terbang berbentuk aneh ini, wajah Wu Lao langsung menjadi ngeri, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan. Dia bergumam, Liu Yefei Dao, kamu. Jejak kekerasan melintas di mata Landen Shen. Jika Anda tidak ingin mati, lakukan saja apa yang saya katakan. Wu Lao menelan seteguk air liur, wajahnya penuh kengerian. Menurut rumor, ada pembunuh teratas dalam daftar berlian darah. Senjata tersembunyinya luar biasa, dan orang yang terbunuh sering memiliki pisau terbang berbentuk willow. Pembunuhnya dikatakan berusia awal 20-an, jadi dialah yang ada di depannya. Aku hanya memintamu untuk mengampuni orang tua itu. Semua ini adalah apa yang Luo Tianyao minta kepada orang tua itu. Orang tua itu tidak akan mati. Wu Lao sangat ketakutan sehingga dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memprovokasi ini. Jenis bintang jahat. Landen Shen memukul mulutnya bawa aku untuk melihat Luo Tianyao. Ya. Wu Lao berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan buru-buru memimpin jalan menuju Landen Shen. Di dalam suite, Rosu membuka matanya yang bingung, kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya panas. Di mana ini? Ada apa denganku? Rosu menegakkan tubuh, menggosok pelipisnya, dan melihat sekeliling. Rosu ingat bahwa dia sepertinya dibawa ke sini, mungkinkah itu Landen Shen? Salah. Landen Shen pergi ke kamar mandi. Mungkinkah Rosu tiba-tiba memiliki firasat buruk? Saat itu, pintu kamar dibuka. Luo Tianyao mengenakan setelan Versace yang elegan dan mewah dengan mawar di mulutnya, membuka pintu dan masuk. Luo Tianyao, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah cantik Rosu menunjukkan sedikit kepanikan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Luo Tianyao menggambar senyum sinis di sudut mulutnya,
menutup pintu dengan backhand, dan berjalan menuju Rosu di tempat tidur. Suir, apakah kamu sangat menjijikkan bagiku? Luo Tianyao melepas mawar dari sudut mulutnya dan menghela nafas. Rosu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan berkata, Luo Tianyao, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, tapi tolong jangan pergi terlalu jauh. Saya sudah punya tunangan, jika Anda terus melakukannya. Menggangguku seperti ini, aku akan menggunakan cara hukum untuk melindungi dirimu sendiri. Artinya legal. Haha, Suir, apa yang kamu katakan agak konyol. Senyum tipis muncul di sudut mulut Luo Tianyao, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa di hadapan hak dan kekayaan absolut, apa hukumnya? Suir, meskipun saya tidak tahu siapa tunangan Anda, tetapi hari ini, aku akan membiarkan dia menonton drama. Drama apa? Rosu mengerutkan kening. Ini pertunjukan yang bagus. Suir, aku pikir kamu juga harus merasakan beberapa perubahan di tubuhmu sekarang. Luo Tianyao tersenyum jahat, menunjukkan taringnya. Rosu panik, memang, setelah bangun, perasaan berapi-api memenuhi seluruh tubuhnya, dan pipinya menjadi sangat panas. Perasaan berapi-api itu semakin kuat, dan sedikit gesekan di antara kedua kaki akan membawa perasaan gemetar yang tak terlukiskan pada diriku sendiri. Perasaan ini sama sekali tidak normal. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Rosu merasa bahwa seluruh kekuatan tubuhnya tampaknya perlahan-lahan menghilang, dan tubuhnya secara bertahap menjadi lemah. Suir, jangan panik, taruh saja obatnya di gelas anggur merah yang kamu minum sebelumnya. Luo Tianyao tersenyum. Kamu, obat apa yang kamu minum? Rosu bertanya dengan panik. Itu pertanyaan yang bagus. Ini adalah halusinogen super kuat terbaru yang dikembangkan di luar negeri, atau ramuan cinta. Luo Tianyao tersenyum cerah. Tidak tahu malu. Tubuh Rosu melunak, otaknya dipenuhi dengan rasa pusing yang kuat, dia menggigit lidahnya untuk menjaga dirinya tetap rasional, dan meraung pelan, Luo Tianyao, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Bully seorang wanita, apa kamu? Luo Tianyao mendengus dingin dan berkata, itu karena kamu adalah seorang wanita yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku, Luo Tianyao, menginginkan uang, dan kekuasaan. Aku dapat peringkat di seluruh kerajaan Huaxia, dan aku bisa menjadi kuat. Dalam hitam dan putih. Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura. Qing Gao, apakah identitasku, Luo Tianyao, tidak layak untukmu? Luo Tianyao, ini bukan pertanyaan apakah kamu layak atau tidak, aku sangat jijik padamu, itu saja. Rosu meraung. Wajah Luo Tianyao menjadi sedikit muram, dia memegang kaki Rosu dengan satu tangan, dan meraung, kamu tidak menyukaiku. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Saya tidak peduli apakah kamu tidak menyukainya atau tidak, selama itu adalah wanitanya. Yang disukai Luo Tianyao, jangan pikirkan itu dari tanganku. Melarikan diri dari sini. Rosu panik dan ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak, dan bahkan kekuatan lengannya yang terangkat menghilang. Mungkinkah tubuh murni dan bersih yang telah diawetkan selama lebih dari 20 tahun akan dihancurkan di tangan binatang yang tak tahu malu ini? Memikirkan hal ini, dua garis air mata mengalir dari sudut mata Rosu. Dia membayangkan Landen Sen bisa muncul di depannya dan mengalahkan bajingan di depannya. Punya kabar baik. Episode 96. Luo Tianyao tersenyum muram dan berkata, Rosu, tidakkah kamu ingin mengandalkan anak itu Landen Sen? Hahaha, aku punya kabar baik untukmu, aku baru saja memberinya hadiah besar. Apa yang kamu lakukan pada Landen Sen? Wajah cantik Rosu menjadi pucat, dan dia berseru. Hehe, jangan khawatir, dia akan muncul di depanmu. Aku akan segera membuatnya mengerti, dan aku, Luo Tianyao, akan merampok seorang wanita, kata Luo Tianyao dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Rosu panik, suaranya bergetar. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, biarkan dia menghargainya. Caramu melihat Luo Tianyao berahi di tempat tidur. Hahaha, ruangan di sini penuh dengan kamera pengintai, dan video yang diambil pada waktu itu layak untuk disimpan. Tianyao tersenyum tanpa malu-malu. Menatap kaki giok Rosu yang terbungkus sutra hitam. Dia adalah pengontrol kaki yang cantik dan memiliki obsesi yang tidak biasa dengan sutra hitam, terutama dengan sepasang kaki yang sempurna. Rosu gemetar dengan marah. Luo Tianyao, kamu bajingan. Pada saat ini, dong dong dong, ada ketukan di pintu kamar. Masuk.
Luo Tianyao tersenyum bangga, dia tahu bahwa pasti Tuan Wu yang membawa bocah Lenden Sen. Benar saja, Tuan Wu berjalan cepat ke dalam ruangan bersama Lenden Sen. Luo Tianyao melihat Lenden Sen berdiri di belakang Wu Lao dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berpikir bahwa Lenden Sen telah dikendalikan oleh kekuatan Wu Lao yang kuat, dan wajahnya menunjukkan warna penghinaan yang kuat. Si bodoh Lenden Sen ini bahkan lebih arogan dari sebelumnya. Sekarang, di depan Wu Lao yang kuat, bukankah dia masih patuh? Luo Tianyao mencibir penuh kemenangan Tuan Lenden Sen, saya, Luo Tianyao, masih menghargai bakat, saya bisa memberi Anda kesempatan, selama Anda mau mengikuti saya dan melakukan sesuatu untuk saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Linia internasional kecil itu 100 kali lebih kuat. Sen, Lenden Sen. Kepala Rosu sudah pusing, kelopak matanya yang berat sulit dibuka, penglihatannya kabur, dia hampir tidak bisa melihat Lenden Sen, orang yang datang kepadanya, dan dia sangat khawatir. Menurut sifat keras kepala Luo Tianyao, dia pasti akan berurusan dengan Lenden Sen. Lenden Sen memandang Rosu di tempat tidur, dan melihat bahwa wanita itu tidak dilanggar, dia akhirnya menghela nafas lega. Kamu bajingan dengan nama keluarga Luo, apakah kamu mampu? Lenden Sen memandang Luo Tianyao dengan mata muram dan mencibir. Melihat Lenden Sen berani memarahi dirinya sendiri, wajah Luo Tianyao sedikit berkedut, dan dia menekan amarahnya dan berkata, Tuan Sen, orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah Junji, Anda sangat arogan dan sombong, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengakhirinya? Lenden Sen mencibir, kamu bajingan bermarga Luo, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seorang karakter? Di mata Lao Su, kamu mirip dengan kecoa di tanah. Bagi Lenden Sen, Luo Tianyao tidak layak disebut. Dalam periode gelap ketika dia membunuh, Lenden Sen adalah orang gila, bahkan para dewa dan orang-orang berani membunuh, identitas Luo Tianyao tidak terlalu maju. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan ki sejatinya sekarang, dan mengingat Rosu, dia tidak bisa durhaka seperti sebelumnya. Kamu bajingan, beraninya kamu memanggilku sampah ketika kamu akan mati. Coba lagi. Luo Tianyao akhirnya marah dan meraung dengan keras. Sampah. Lenden Sen mengulangi, seringai sinis tergambar di sudut mulutnya. Anda. Mata Lenden Sen suram dan menakutkan, Luo Tianyao hendak marah, tetapi menatap mata suram Lenden Sen, dan seluruh tubuhnya terkejut, seolah-olah identitasnya dan Lenden Sen terbalik pada saat ini. Namun, Luo Tianyao memandang Wu Lao, yang acuh tak acuh seperti es, dan hatinya segera rileks lagi. Saya berpikir, dengan Tuan Wu di sisinya, saya takut pada rambut. Sebagai pewaris keluarga Luo, ayah Luo Tianyao telah mengatur agar Wu berada di sisinya sejak lama. Luo Tianyao mengambil alih pasar penyelundupan bawah tanah di kota Huahai, dan situasinya tidak mudah, dia bahkan mengalami pembunuhan oleh musuh, tetapi setiap kali Tuan Wu yang membantunya menyelesaikan krisis. Seiring waktu, Luo Tianyao juga mengintip ke puncak gunung es, dunia ini memang tempat orang-orang aneh ada. Ayahnya Luo Ye juga mengatakan kepadanya bahwa keluarga Luo tidak dapat mencapai prestasi hari ini tanpa bantuan para ahli. Dengan Tuan Wu di sisinya, Lenden Sen hanyalah seorang anak laki-laki berambut kuning yang suka berpura-pura, dan dia tidak takut sama sekali. Bajingan kecil bermarga Sen, kamu adalah orang pertama yang berani memarahiku di kota Huahai. Aku akan menunjukkanmu pertunjukan yang bagus hari ini, kata Luo Tianyao muram. Lenden Sen mengabaikannya, berjalan langsung ke tempat tidur, dan memeluk pinggang ramping Rosu. Rosu jatuh ke pelukan Lenden Sen dengan wajah memerah, matanya yang indah kabur, seolah dia akan kehilangan kekuatan obatnya. Lenden Sen bisa merasakan panas yang memancar dari tubuh wanita itu. Lenden Sen hanya perlu mengamati kata-kata dan ekspresinya untuk mengetahui bahwa Rosu diracun. Rosu berkata lemah di pelukan Lenden Sen. Lenden Sen, cepatlah, Luo Tianyao, dia akan membunuhmu. Tubuh halus wanita itu lumpuh, sedikit terengah-engah, dan dia berkata dengan suara rendah dengan seluruh kekuatannya. Pada titik ini, Rosu masih ingin melarikan diri. Wanita bodoh. Lenden Sen menghela nafas ringan, cahaya lembut melintas di matanya. Wah, turunkan dia. Melihat Lenden Sen menjemput Rosu, ekspresi Luo Tianyao berubah, bukankah anak ini ditundukkan oleh Wu Lao? Itu terlalu berani, bukan? Kamu bajingan bermarga Luo, kamu berani membius tunanganku, kamu punya nyali. Cepat dan ucapkan kata-kata terakhirmu,
Aku akan memberimu waktu sebentar, kata Landen Sen kosong. Sambil mengatakan ini, Landen Sen menyapu matanya di aula dan menemukan 16 kamera pengintai. Luo Tianyao sangat marah, dan segera berteriak pada Wu Lao, yang ada di sampingnya. Wu Lao, patahkan tangan dan kaki anak ini untukku dan ikat dia. Wu Lao berdiri diam di samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Wu, tunggu apa lagi? Beri saya sampah di depan saya. Luo Tianyao mengerutkan kening dan menatap Tuan Wu dengan celah. Mengapa Tuan Wu tidak mendengarkannya? Masih ada 30 detik. Nada bicara Landen Sen serius. Wajah Luo Tianyao pucat saat dia meraung, kamu masih berpura-pura kuat di depanku, kamu pikir kamu apa? Sampah tercela, bisakah kamu layak untuk Rosu? Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen memegang Rosu di satu tangan dan berjalan perlahan menuju Luo Tianyao. Melihat mata Landen Sen yang ganas, seperti binatang buas yang memilih orang dan melahapnya, punggung Luo Tianyao menjadi dingin, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dan datang ke sisi Wu Lao. Luo Tianyao meraih pakaian Tuan Wu dan panik. Tuan Wu, apa yang masih kamu lakukan? Bunuh dia untukku. Wajah Old Wu berubah menjadi hijau, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Melihat Landen Sen mendekat selangkah demi selangkah, Luo Tianyao akhirnya ketakutan, sangat takut sehingga dia bersembunyi di belakang Wu Lao, dan berteriak, Landen Sen, jangan pikir aku takut padamu. Dengan Wu Lao di sisiku, kamu akan pasti mati hari ini. Tuan Wu, selama kamu membunuh anak ini untukku, Rosu akan membiarkanmu bermain dulu. Tuan Wu, bukankah kamu paling menyukai wanita cantik? Luo Tianyao buru-buru memohon dengan pakaian Tuan Wu. Terjebak. Tamparan keras terdengar, Wu Lao menamparkan Luo Tianyao secara langsung, dan wajah tua yang marah itu biru dan putih. Kamu berani memfitnah orang tua ini begitu banyak. Wu tua benar-benar ingin menangis. Luo Tianyao, yang meniduri Nima, hanya ingin bunuh diri, dan dia harus menyeret lelaki tua itu ke dalam air. Apakah kamu mencoba membunuh lelaki tua itu? Luo Tianyao tercengang, menutupi wajah kanannya yang merah dan bengkak, menatap Penatua Wu dengan wajah ganas, dan bertanya dengan linglung, Penatua Wu, kamu, ada apa denganmu? Mengapa kamu memukulku? Luo Tianyao, kamu melakukan semua jenis kejahatan, dan kamu masih ingin mencoba memaksa orang tua itu melakukan kejahatan untukmu. Orang tua itu sudah lama tidak menyukai perilakumu. Sekarang orang tua itu memberitahumu bahwa orang tua itu tidak akan memiliki apa-apa hubungannya denganmu di masa depan. Wu Laoyi berkata dengan benar. Luo Tianyao benar-benar tercengang. Ada apa dengan Nima ini? Lupa minum obatnya ketika dia keluar. Episode 97. Mungkinkah Tuan Wu lupa minum obatnya ketika dia keluar? Kalau tidak, bagaimana mungkin melakukannya pada diri sendiri dan mengatakan hal-hal seperti itu? Luo Tianyao hendak berbicara ketika Tuan Wu mengepalkan tinjunya ke Landen Sen dan berkata, Tuan Landen Sen, Luo Tianyao ini benar-benar bukan apa-apa. Di masa lalu, dia biasa memaksa dan memikat orang tua itu, dan orang tua membuat beberapa kesalahan. Tapi aku berjanji bahwa orang tua itu akan mengubah wajahnya di masa depan. Jadilah manusia lagi. Luo Tianyao sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, menatap Tuan Wu dengan mata bulat, seolah-olah dia tidak lagi mengenal Tuan Wu, dan berkata dengan takut-takut, Penatua Wu, bagaimana Anda bisa diam? Luo Tianyao, kamu bajingan, orang tua ini tidak suka bersamamu. Wajah tua Wu tua penuh dengan kepanikan. Saya berpikir, Luo Tianyao, Anda benar-benar idiot, tidak baik memprovokasi siapapun, tetapi Anda harus memprovokasi bintang jahat tingkat ini. Jika Anda ingin mati, jangan tarik orang tua ini, orang tua itu ingin untuk bahagia selama beberapa tahun lagi. Landen Sen tersenyum, melihat penampilan buruk Tuan Wu, dia merasa sedikit menarik. Namun, sebagai seorang pembudidaya bela diri, aneh untuk dinasihati ke tingkat ini. Luo Tianyao tidak mengalami keterbelakangan mental, jadi dia dengan cepat mengerti mengapa Wu melakukan ini. Luo Tianyao sudah memikirkan hasil yang mengerikan melalui ekspresi malu-malu bahwa Wu Lao memandang Landen Sen, dan Wu Lao takut pada Landen Sen. Luo Tianyao tidak bisa mempercayai ide ini, tetapi faktanya ada di depannya, dan hanya ada satu alasan mengapa Tuan Wu takut pada Landen Sen. Landen Sen lebih kuat dari Penatua Wu. Luo Tianyao sangat ketakutan sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa lagi memiliki sedikit pun emosi. Dia buru-buru memohon belas kasihan Sen, Landen Sen,
ada sesuatu untuk dikatakan. Selama Anda membiarkan saya pergi, aku akan menjanjikanmu segalanya. Landen Sen tanpa ekspresi dan berjalan selangkah demi selangkah. Luo Tianyao gemetar, matanya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Rao, lepaskan aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Aku bersumpah aku tidak akan menyentuh Rosu lagi, aku bisa memberimu banyak uang. Landen Sen berkata dengan dingin. 1 menit telah berlalu, Luo Tianyao pergi ke Guci dan bertobat. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen berubah menjadi cakar dengan satu tangan dan hendak menyerang Luo Tianyao. Sen, Landen Sen, jangan bunuh dia. Rosu di tangannya mengulurkan tangannya dengan susah payah dan meraih Landen Sen. Landen Sen mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Rosu, yang bercucuran keringat, dan berkata, orang seperti ini pantas mati. Dia memperlakukanmu seperti itu. Beri aku alasan untuk tidak membunuhnya. Landen Sen, jangan. Jika kau membunuhnya, kita akan mendapat masalah. Rosu masih mempertahankan sedikit alasan, terengah-engah. Melihat Rosu muncul seperti ini, Landen Sen menghela nafas. Dia secara alami tahu bahwa membunuh Luo Tianyao pasti akan mendapat masalah, tetapi dia tidak bisa menelan desahan ini di dalam hatinya. Pihak lain adalah pewaris keluarga Luo, belum lagi ruangan ini sudah dilengkapi dengan kamera, sehingga pihak lain akan tahu persis apa yang terjadi cepat atau lambat. Jika Landen Sen membunuh Luo Tianyao sekarang, itu pasti akan menarik balas dendam gila dari keluarga Luo. Sebelum diganti, hanya ada keluarga Luo, dan Landen Sen tidak perlu menganggapnya serius. Tetapi sekarang dia telah kehilangan semua keterampilannya karena terobosannya sudah dekat, keluarga Luo masih akan menyebabkan banyak masalah baginya. Terutama Landen Sen tidak ingin melibatkan orang-orang di sekitarnya. Rosu mungkin benar. Melihat wajah Landen Sen sedikit terguncang, Luo Tianyao terus memohon belas kasihan. Sen, Tuan Sen, selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan menjanjikan kondisi apapun kepada Anda. Landen Sen berkata dengan wajah penuh amarah. Demi Rosu, aku tidak menginginkan hidupmu hari ini. Tapi, aku akan menghapusmu. Begitu suara itu jatuh, tangan kanan Landen Sen bergetar, dan pisau makan tiba-tiba meledak. Pisau yang ditembakkan oleh Landen Sen langsung menusuk benda di selangkangan Luo Tianyao. Apa? Rasa sakit yang parah menyebabkan wajah Luo Tianyao berubah tiba-tiba, berteriak seperti hantu menangis dan serigala melolong. Matanya putih, dia jatuh langsung ke tanah dan pingsan, dan banyak darah menyembur dari tubuh bagian bawahnya. Tuan Wu, yang berada di samping, merasakan sakit yang tumpul di selangkangannya ketika dia melihat pemandangan ini, dan kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan. Meninggalkan seorang pria lebih tidak nyaman daripada membunuhnya secara langsung. Sen, Tuan Landen Sen, bolehkah saya pergi sekarang? Old Wu bertanya malu-malu dengan keringat dingin di dahinya. Pergi. Tentu saja, kamu bisa pergi sekarang, kata Landen Sen tanpa ekspresi. Wu Lao sangat gembira, dan akhirnya menghela napas lega. Terima kasih, Tuan Landen Sen. Setelah berbicara, Wu Lao hendak berbalik dan pergi. Landen Sen berubah menjadi cakar dengan satu tangan, dan cakar giok patah yang ganas meraihnya langsung ke tenggorokan Wu Lao. Mendesis. Wu Lao baru saja bereaksi, dan tenggorokannya tertusuk dan tergores oleh beberapa angin jari yang tajam, dan darah memercik. Apa? Dengan teriakan yang dalam, Penatua Wu jatuh ke genangan darah, menatap Landen Sen dengan mata terbelah. Kamu tidak melepaskan. Ekspresi Landen Sen acuh tak acuh. Aku ingin kamu pergi, tapi aku hanya ingin kamu meninggalkan dunia. Kamu, Penatua Wu menunjuk ke arah Landen Sen, pupil matanya terus membesar, dan setelah membuat teriakan terakhir, dia jatuh ke tanah dan mati. Landen Sen memeluk Rosu erat-erat dan berjalan keluar dari pintu dengan cepat. Rosu tampaknya telah kehilangan kesadaran. Landen Sen cemas dan tidak bisa berpikir banyak, jadi dia hanya bisa pergi dari sini dengan cepat. Ketika dia mencapai jendela di ujung koridor, Landen Sen tiba-tiba meninju dan menabrak jendela kaca rendah. Terjebak. Jendela kaca dilubangi oleh Landen Sen, dan pecahan kaca berserakan. Landen Sen memeluk Rosu, melompat, dan melompat dari dek kapal pesiar. Tidak ada tempat mendarat di dekat jendela, dan laut ada di bawah. Landen Sen meraih tepi jendela dengan satu tangan, mengayunkan tubuhnya ke kanan, dan meraih sudut jendela lainnya. Sekitar 50 meter dari dek,
Landon Sen hanya dapat menggunakan satu tangan sebagai titik dukungan sekarang, dan dia harus memegang Rosu, yang membuatnya sulit untuk bergerak. Sangat merepotkan untuk tidak dapat menggunakan truki, jika tidak, Landon Sen akan dapat melompat dengan menggunakan energi cahaya secara langsung. Sekitar 3 menit kemudian, Landon Sen menginjak ambang jendela di suatu tempat, melompat, dan mendarat di geladak. WHO. Beberapa pengawal berpakaian hitam di geladak mendengar gerakan itu dan mengalihkan perhatian mereka ke Landon Sen. Tidak menunggu mereka bereaksi. Di malam yang gelap, beberapa lampu perak samar berkedip, disertai dengan suara tajam menembus udara. Apa? Jeritan pun terjadi, dan beberapa pisau meja secara akurat jatuh ke paha beberapa pengawal. Landon Sen mengambil Rosu, dan seluruh orang bergegas keluar tanpa suara, seperti bayangan hitam. Setelah beberapa napas, dia meninggalkan geladak, dan ketika dia mencapai pantai dermaga, dia mengeluarkan suara wus. Para pengawal di sisi kiri dan kanan dermaga mendengar gerakan itu dan mau tidak mau melihat sekeliling. Apa barusan ada yang lewat? Tanya seorang bodyguard penasaran. Itu mungkin seekor burung. Pengawal lain menggaruk kepalanya dan berkata. Pada kecepatan Landon Sen, bahkan jika kamera pengintai menangkapnya, dia tidak tahu alasannya. Paling-paling, layar menunjukkan bayangan hitam buram, dan dia tidak bisa melihat bentuk seseorang. Tidak ada perbedaan. Kamera pengintai. Episode 98. Landon Sen menemukan sejumlah besar kamera pengintai di kamar Luo Tianyao di kapal pesiar. Dia dapat dengan mudah menghancurkan kamera pengintai dengan kemampuannya, tetapi Landon Sen tidak melakukannya. Keluarga Luo bukan orang bodoh, dan setelah diperiksa, mereka tahu bahwa dia pasti telah melakukannya. Landon Sen hanya meminta keluarga Luo untuk menonton drama, dan omong-omong, menggunakan Tuan Wu sebagai kepura-puraan untuk menguji detail keluarga Luo. Meskipun dia telah mengetahui tentang situasi keluarga Luo dari adik perempuan juniornya sebelumnya, Landon Sen masih tidak tahu seberapa dalam latar belakang keluarga Luo dan berapa banyak tuan yang ada. Jika itu hanya sesuatu seperti Pak Tua Wu, tidak peduli berapa banyak Landon Sen datang, dia tidak akan khawatir. Ketika mereka tiba di tempat parkir di samping dermaga Jinlong, Landon Sen membawa Rosu ke dalam BMW. BMW mulai dan melaju pergi dengan cepat. Sambil memegang Rosu, Landon Sen mengendarai mobil, hanya dalam beberapa napas, kecepatan mobil melonjak hingga 230 yard, dan melaju menjauh dari pelabuhan naga emas seperti kilat. Melihat keadaan tragis Luo Tianyao, keluarga Luo mungkin akan menjadi gila besok. Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulut Landon Sen. Pada saat ini, Rosu dalam pelukannya tampak terjaga, sedikit terengah-engah, dan membisikkan bisikan dari mulut kecilnya, penuh dengan godaan aneh. Obat telah menyerang. Wajah Landon Sen sedikit bermartabat, dan dia harus menemukan tempat untuk membawanya ke detoksifikasi. Ini bukan racun biasa, dan toksisitasnya sulit dihilangkan. Jika tidak didetoksifikasi dan didesinfeksi oleh pria dan wanita, jika lebih serius, Rosu dapat dibakar sampai mati oleh kekuatan obatnya. Segera, tangan kecil Rosu menjadi tidak jujur, dan mulut kecilnya yang hangat mencium Landon Sen tanpa pandang bulu. Meskipun Landon Sen sangat bertekad, dia tidak tahan dengan perilaku gila Rosu, yang membuat telinganya hangat. Seorang wanita cantik dan cantik memeluknya, dan Landon Sen selalu memiliki kesan yang baik padanya. Berubah menjadi manusia biasa, saya khawatir dia akan tergoda untuk melakukan Rosu sejak lama. Meskipun Landon Sen juga memikirkan ide ini, dia masih ingin menghormati Rosu di dalam hatinya. Sebelum wanita ini jatuh cinta padanya, Landon Sen tidak ingin menggunakan metode ini untuk memilikinya. Terlebih lagi, dia masih belum bebas. Landon Sen bukan orang baik, tetapi untuk Rosu, dia bersedia menjadi orang baik sekali. Rosu dengan gelisah ingin melepas gaun malamnya, tetapi Landon Sen menahannya dengan satu tangan. Aku berhutang budi padamu. Landon Sen berteriak dengan putus asa dan menyentuh kepala kecil Rosu. Jenis rasa yang tidak bisa makan anggur dan tidak bisa merasakan asam ini bisa membuat orang mati lemas. BMW melaju ke lantai bawah sebuah hotel. Landon Sen memeluk Rosu, berjalan ke hotel, dan membuka kamar ganda. Di lift, di depan kamar 406, Landon Sen menggunakan kartu kamar untuk membuka pintu. Landon Sen, aku panas, di samping telinganya, napas panas dari mulut Rosu membuat hati Landon Sen hangat untuk sementara waktu.
Jika itu berlarut-larut, Landen Sen tidak bisa menahannya lagi. Mencoba menghilangkan pikiran tidak bersahabat di benaknya, Landen Sen meletakkan Rosu di tempat tidur. Segera, Rosu mulai menanggalkan pakaiannya. Landen Sen tidak menghentikannya, tetapi membantunya lepas landas. Dengan kulitnya yang putih dan halus terlihat, Rosu memeluk Landen Sen, tangan kecilnya sangat tidak jujur, dan dia melakukan gerakan tertentu yang tidak cocok untuk anak-anak. Landen Sen tersenyum pahit dan melihat gambar yang hidup dan harum di depannya. Api yang baru saja mereda naik lagi. Dia berbalik dan pergi ke kamar mandi, menyalakan keran dan membanting wajahnya, lalu dia tenang. Bawah. Bawah. Kemudian, Landen Sen mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari tangannya dan mengeluarkan 9 jarum perak. Setelah perawatan, Landen Sen membawa Rosu ke kamar mandi, membantunya mandi, dan akhirnya menggulungnya dengan handuk dan meletakkannya di tempat tidur. Rosu tertidur. Rosu bermimpi, mimpi yang membuatnya merasa sangat tidak masuk akal dan malu. Diri dalam mimpi itu benar-benar merayu Landen Sen tanpa malu-malu, melakukan berbagai pose dan tindakan untuk merayu pria. Sepertinya Landen Sen juga tidak tahan dengan godaannya, jadi dia menanggalkan pakaiannya, dan kemudian, sepertinya tidak ada lagi. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar melalui tirai dan menerangi sisi tempat tidur. Rosu secara bertahap membuka matanya, otaknya masih sedikit pusing, tetapi dia dalam semangat yang baik. Sasa. Rosu berteriak dengan linglung. Dia berpikir bahwa Sasa Liu sedang tidur di sampingnya. Segera, Rosu mengetahui bahwa ini bukan rumahnya sendiri. Ketika Rosu berbalik, dia menyadari bahwa dia hanya mengenakan handuk mandi. Aku, ada apa denganku? Rosu menggosok matanya, dan pemandangan di sebelahnya membuatnya semakin terkejut. Saya melihat seorang pria tidur di samping saya. Itu adalah Landen Sen, tinggi dan lurus, merah. Telanjang. Dia mengenakan tubuh bagian atasnya, memperlihatkan otot-otot yang kencang, dan ada 2 bekas peluru yang diadu di bahu kanannya. Kepala Rosu bersenandung, dan dia langsung memikirkan mimpi sebelumnya. Aku pergi, mimpi itu benar-benar nyata. Rasa malu yang kuat membuat Rosu menutupi wajahnya dengan tangannya meskipun obatnya sangat kuat, otak Rosu tetap sadar dan secara bertahap mengingat apa yang terjadi kemarin. Landen Sen membuka matanya dan terbangun. Nima, untuk merawat Rosu kemarin, Landen Sen hampir kuyuh, dan perawatan itu seperti setahun. Sen, Landen Sen. Rosu terkejut, buru-buru mengambil selimut, dan mundur beberapa kali. Aku berkata Nona Su, kamu tidak perlu melihatku seperti monster, kan? Landen Sen menggaruk kepalanya dan berkata, kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku? Rosu bertanya dengan malu-malu dan terkejut. Landen Sen berkata sambil tersenyum, tadi malam, ada seorang wanita seksis yang gelisah dengan tangan dan kakinya. Saya membantunya merawatnya, dan saya juga memandikannya. Ngomong-ngomong, saya melihatnya sepenuhnya, dan dia angkanya cukup bagus. Tenggorokan Rosu tiba-tiba tersedak, dan wajahnya yang cantik memerah hingga ke bagian bawah telinganya. Landen Sen, kamu tidak melakukan hal buruk padaku, kan? Rosu tersipu dan panik. Sudut mulut Landen Sen menggambarkan senyuman, kamu tahu apakah kamu melakukannya atau tidak? Rosu merasa bahwa Landen Sen seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, tentu saja, wanita memahami tubuh wanita. Tetapi memikirkan hal memalukan yang terjadi tadi malam, Rosu hampir ingin mencari celah untuk masuk. Astaga, ini sangat memalukan. Rosu merasa malu dan berteriak kepada Landen Sen Jiao, menggigit giginya, Landen Sen, kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Landen Sen tertegun sejenak. Saya tidak peduli. Anda melihat dan melihat, sentuh dan sentuh, peluk dan peluk, Anda harus bertanggung jawab kepada saya. Rosu berkata dengan tidak jelas, dengan air mata di matanya. Landen Sen terdiam beberapa saat, dan berkata, kalau begitu aku terlalu bingung. Setelah aku tahu aku telah melakukannya untukmu, aku akan bertanggung jawab lagi.